pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan terakhir yang terjadi di Gaza, Palestina, karena ini merupakan concern kami dan concern kita semuanya, di mana sama-sama kita tahu dan mendengar bahwa Israel sudah melakukan atau melancarkan serangan ke Rafah di selatan Gaza. Dan ini merupakan ancaman yang terus digaungkan oleh Benjamin Netanyahu apabila perjanjian gencatan senjata gagal atau perjanjian yang tidak menguntungkan Israel. Nah, oleh sebab itu, dunia pada kesempatan ini telah mengingatkan kepada Benjamin Netanyahu agar tidak melakukan langkah-langkah yang sembrono yang bisa menimbulkan jumlah korban sipil yang akan berjatuhan yang luar biasa. Kemudian Benjamin Netanyahu mencoba menapiskan semua itu dan memaksakan bahwa serangan ke Rafah merupakan salah satu pilihan untuk membebaskan sandera dengan restu tanda petik dari Amerika. Walaupun Amerika telah memberikan lampu kuning, tapi ini menunjukkan bahwa ada suatu koalisi yang tidak sehat antara Israel dan Amerika, sehingga akan menimbulkan akibat yang begitu luar biasa terhadap warga Gaza, terutama pengungsi yang ada di selatan. Nah, saudara-saudara sekalian, kami ingin menyampaikan kepada semua kita bahwa Mercy konsisten dalam hal ini untuk membantu warga Gaza, ya, di mana mereka terkonsentrasi di Rafah. Sama-sama kita ketahui bahwa awalnya ada 2 relawan Mercy yang dievakuasi dari utara ke selatan. Dan kemudian dengan upaya-upaya yang kita lakukan sehingga kita bisa masuk ke Gaza melalui kerjasama kita dengan WHO, dan ini dirintis dan dieksekusi ya oleh Mbak Marisa, kalau istilah kami Mbak Ica, ya, beliau yang berkomunikasi langsung dengan WHO sehingga WHO mempercayakan atau join antara kita dengan WHO untuk masuk ke Gaza. Dan kita secara rutin mengirimkan relawan ke sana, dan kita bekerja sama dengan beberapa organisasi profesi, salah satunya PPNI. Kemudian kita juga melibatkan dokter-dokter yang di luar Mercy, karena ini merupakan komitmen bersama kami bahwa masalah Palestina ini merupakan masalah besar dan ini harus diajak koalisi dengan semua elemen anak bangsa yang peduli dan concern terhadap Palestina. Dan Mbak Ica ini yang menjadi penghubung antara Mercy dengan WHO, dan beliau selama 1 bulan beliau itu di Gaza untuk mengkoordinasi pengiriman tim dan mengkomunikasikan dengan pihak WHO. Dan pertanyaan serius adalah bagaimana langkah Mercy ke depan ketika Israel telah melakukan serangan ke Rafah, dan serangan itu dimulai dengan hari Senin malam sampai dengan hari ini, sampai detik ini masih ada serangan-serangan terus yang dilakukan oleh Israel. Nah, maka pada hari Senin tanggal 7 di situ ada yang namanya pergantian tim dari yang masuk sama yang keluar. Jadi pada hari Senin itu sebenarnya tim etape yang ketiga atau IMT yang ketiga itu keluar dari Gaza, dan tim yang keempat masuk ke Gaza. Nah, oleh sebab itu sekarang tim yang ketiga tidak bisa keluar dari Gaza, dan tim yang keempat tidak bisa masuk ke Gaza karena WHO memberikan satu instruksi bahwa tim tidak boleh masuk dan tim tidak boleh keluar. Nah, oleh sebab itu teman-teman Mercy pada hari ini mereka masih terkonsentrasi di Gaza, di beberapa rumah sakit mereka bekerja, dan kita doakan bahwa mereka bisa selamat dan bisa melaksanakan tugas-tugas
dan kemudian kita juga mengharapkan mereka bisa dievakuasi atau bisa keluar dari Gaza. Kemudian ada pergantian tim yang akan masuk dari Kairo ke Gaza. Karena terus terang kita akan terus untuk mengupayakan hal-hal yang serius, sesuatu yang serius untuk terus kita membantu warga Gaza yang pada hari ini memang sangat membutuhkan bantuan perhatian dari kita semuanya. Walaupun kami ketahui bahwa posisi relawan Mercy hari ini bukan posisi yang mudah, tapi posisi yang sulit, di mana banyak pihak yang menganjurkan kepada kami agar dilakukan evakuasi atau keluar dari Gaza. Tapi bagaimanapun juga kita akan berkoordinasi terus secara intens dengan WHO sehingga kita pastikan bahwa pengiriman tim medis ke Gaza ini bisa dilakukan dengan baik, dengan aman, dan bisa fungsional di sana membantu warga Gaza yang pada hari ini di rumah sakit membutuhkan tenaga-tenaga medis. Dan hari ini ada beberapa dokter yang tinggal di sana tuh, dokter bedah, kemudian ada perawat, ya sekitar 12 orang. Itu masih konsentrasi di sana dan kita harapkan mereka dalam waktu dekat bisa keluar dari Gaza dan bisa ada pergantian dari tim yang selanjutnya masuk ke Gaza. Tapi ini sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, maka kita juga memperkirakan kondisi yang terburuk, andai kata memang mereka kesulitan atau posisi mereka tidak aman. Apakah mereka akan dilakukan evakuasi atau memang mereka menunggu atau stay di tempat yang memang relatif lebih aman dan sehingga mereka itu bisa fungsional dan bisa bekerja dengan baik di rumah sakit yang ada di selatan, yang sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa rumah sakit yang memang masih fungsional dan mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kemanusiaan lebih bisa dikedepankan. Dalam hal ini saya sendiri di sini berperan sebagai liaison officer yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan lembaga, baik itu lembaga internasional atau pemerintahan terkait dengan misi kami melalui Gaza, untuk masuk ke Gaza ini. Dan memang untuk masuk ke Gaza ini jalur yang kami tempuh yaitu melalui WHO, bagian EMTCC-nya, Emergency Medical Team Cell Coordinator. Itu dimulai prosesnya di Kairo, EMTCC Kairo, dan kita sendiri dari Mercy sebenarnya udah memulai proses ini dari tahun 2023 lalu, dari November. Dan memang ini bukan proses yang mudah dan gampang bagi kami. Ini juga prosedur yang baru bagi kami karena sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Cara masuk Gazanya sangat berbeda ya Dr. Ben ya. Untuk mengikuti standar WHO itu mereka punya framework standar tersendiri. Sebelum kita mendapat approval itu, pertama yang kami lakukan, kita harus memiliki komposisi tim medis yang sesuai dengan requirement EMT. Itu ada komposisi yang harus berimbang antara dokter, perawat dan sebagainya, dan juga harus ada tim non medisnya seperti itu. Nah, setelah kita memenuhi standar awal itu, kita submit persyaratannya semuanya dan mendapatkan approval. Dan ternyata setelah mendapatkan approval, tantangan berikutnya adalah bagaimana untuk masuk ke Mesir. Nah, akhirnya kami bisa masuk Mesir, singkat cerita itu di bulan Februari, pertengahan Februari ke akhir kalau saya tidak salah. Dan di sana kami tetap berkoordinasi dengan pihak WHO, EMTCC Kairo, dan akhirnya yang awalnya kami terjadwal untuk berangkat tanggal 11 Maret sebenarnya, tapi karena beberapa hal, karena dari pihak Kogatnya belum mengecek secara keseluruhan data relawan kami, jadi mereka menunda keberangkatan kami dan akhirnya berangkat di tanggal 18 Maret. Mengenai peran WHO sendiri di sini, itu lebih ke menjembatani komunikasi kami sebagai organisasi medis, NGO, karena kami tidak punya akses untuk komunikasi langsung ke Israel, dalam hal ini Kogat, dan juga ke pihak Mesir, dan juga kalau ke Palestina, MOH kami cukup mempunyai akses, tapi untuk akses secara keseluruhan ini dibantu oleh WHO. Nah, itu proses yang terjadi di sisi Kaironya, EMTCC Kairo. Dan setelah itu kita masuk ke Gaza. Di Gaza kita juga tetap berkoordinasi dengan WHO. Ada EMTCC yang di Gaza juga. Mereka yang memfasilitasi komunikasi kita dengan pihak-pihak yang bertikai. Jadi setiap pergerakan kami mulai dari Kairo ke Gaza
itu mengikuti standar security-nya WHO. Jadi ada prosedur khusus di situ. Nah, kemudian mengenai misi kami sendiri di Gaza itu, penempatan dan semuanya itu juga atas koordinasi dengan pihak MTCC Gaza dan MOH Palestina. Kurang lebih prosesnya seperti itu, dan sebagai organisasi yang difasilitasi oleh WHO dalam hal ini untuk masuk ke Gaza, kami mengikuti semua standarnya seperti yang disampaikan Dr. Ben sebelumnya. Ketika tanggal 6 Mei kemarin seharusnya itu tim keempat udah masuk ke Gaza dan tim ketiga keluar dari Gaza, tapi karena situasi di Rafah border memanas dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak WHO mengisyaratkan agar kita tidak mendekati border. Jadi kami dari Mercy memutuskan untuk mematuhi aturan itu, dan akhirnya tim keempat yang tadinya udah jalan ya, udah berangkat, udah sampai kalau tidak salah udah beberapa kilometer lagi untuk memasuki Suez Authorities. Akhirnya mereka balik lagi ke Kairo, dan untuk tim yang tadinya udah berangkat berencana keluar mendekati border, mereka bertahan di guest house kami. Dan alhamdulillah posisi guest house kami saat ini cukup, ya kalau dibilang daerah di Gaza itu aman, tidak ada yang aman, 100% aman tidak ada. Bahkan dari pihak WHO itu sendiri juga declare kalau misi ini berdasarkan prinsip of no regret, jadi nggak ada penyesalan. Yang akan kita lakukan di sini adalah kita memitigasi resiko, mengontrol resiko, mengikuti aturan yang berlaku di lapangan. Jadi seperti guest house itu harus ada deconfliction process, itu kita lakukan juga, kita submit koordinat guest house kita ke pihak WHO atau UN, dan pihak UN sendiri juga mengkoordinasikan ini ke pihak-pihak bertikai. Jadi koordinat guest house kita itu tercatat di sistem mereka, dan kami juga membuat marking yang dibutuhkan, kami pasang bendera dan identitas segala macam. Diharapkan dengan seperti itu semua pihak yang bertikai menghormati kalau daerah yang udah mendapatkan approval deconfliction process ini tidak boleh ada operasi militer di sekitar daerah tersebut. Dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan ke semua pihak mematuhi aturan ini, dan saat ini tim kami berdiam di guest house tersebut. Dan tim di Gaza saat ini juga yang sebelumnya bertugas di 3 rumah sakit, itu Rumah Sakit Al Emirati, Yosef An-Najjar, dan Klinik Primary Care Tal El Sultan. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari IMTCC Gaza bahwa untuk saat ini tidak aman untuk bekerja di Rumah Sakit An-Najjar dan Emirati, dan akhirnya kami tidak menugaskan tim kami di sana. Tapi untuk klinik primary healthcare di Tal El Sultan kami masih menempatkan 3 orang di sana, 1 dokter dan 2 orang perawat, dan mereka masih bertugas hingga menunggu kesempatan border dibuka, mereka akan exit dari Gaza. Dan jika dari pihak WHO memang memberikan izin untuk tim berikutnya untuk masuk ke Gaza, tentunya dengan memperhatikan situasi keamanan di Gaza, maka kami juga akan melanjutkan untuk pengiriman tim berikutnya, begitu ya Dr. Ben ya, untuk tim yang keempat seperti itu. Nah, selain sebagai liaison officer, selain berkoordinasi untuk akses tim keluar masuk Gaza dan untuk kegiatan sehari-hari, saya juga membantu program karena kita berencana untuk menambah 1 titik poin lagi memberikan layanan primary healthcare buat warga Gaza Palestina, dan kita berkoordinasi dengan pihak MOH dan MTCC Gaza. Kemarin ketika di Gaza, 1 bulan di Gaza, saya sempat mensurvei 4 lokasi yang berlokasi di sekitar Khan Yunis, dan dari 4 lokasi itu kita akan memilih 1 lokasi yang akan kita reaktivasi. Dan insya Allah jika situasi memungkinkan, kami akan segera memulai untuk mereaktivasi lokasi tersebut. Dan kemungkinan kami juga sebenarnya dari seharusnya Kamis ini kita juga udah punya schedule sebenarnya untuk berkunjung ke Gaza Utara untuk melihat kondisi di Indonesia Hospital, tapi karena situasi keamanan saat ini akhirnya dari pihak WHO-nya meminta kita untuk reschedule lagi untuk visit kami ke Gaza Utara, seperti itu. Jadi yang bisa kami sampaikan di sini, Mercy Indonesia akan tetap terus memberikan bantuan medis buat Gaza Palestina
dengan bantuan dari IMTCC, dari WHO yang memberikan kami akses sehingga kami bisa mendeliver program-program yang udah kami rencanakan sebelumnya. Dan bahkan jika ceasefire terjadi, insya Allah kita akan lebih banyak lagi kegiatan yang akan kita lakukan di Gaza, tidak hanya primary healthcare, mungkin kita juga akan pastinya kita akan membangun kembali Indonesia Hospital di Gaza, seperti itu. Terima kasih. Di sana itu ada 12 relawan, Mercy masih tetap standby di sana, 4 dokter, 4 perawat, 1 bidan dan 3 non medis. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk 4 dokter yang belum bisa masuk ke Gaza ini, dokter spesialis apa saja yang perlu datang? Saat ini untuk yang tim keempat itu masih berdiam di Kairo ya, itu terdiri dari dokter spesialis obgyn, anestesi, dan juga ada dokter umum. 7 orang. Ya, seperti itu. Oke, ada yang lain? Ya. Berarti ini sudah ada 4 tim yang diberangkatkan ke sana gitu ya Pak? Baru tiga. Baru 3, 4 yang tim keempat di Mesir. Masih di Kairo. Nah, untuk tim 3 tim itu total keseluruhannya berapa? 24 orang. Ya, terus yang kedua, kan ini kan ada serangan Israel ke Rafah. Ya. Sudah ada hubungan belum sama Kementerian Dalam Negeri terkait dengan evakuasi? Dengan apa? Sudah ada hubungan Dengan Kementerian. Oh, Kemenlu ya. Ya. Untuk evakuasi. Ya, itu timnya sudah kita kirim itu yang sudah masuk ya, itu ada 24 orang. 24 orang ya. Dengan tiga etape ya, tiga tahap. Kemudian tahap yang keempat itu ada 7 orang. Berarti kalau masuk 7 orang itu 31 orang yang bisa masuk Gaza.